Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan jurnal hasil kerja kelompok kami. Judul jurnal yang kami ambil adalah pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan. Kita masuk ke abstrak. The purpose of this study was to determine the importance of using Indonesian in healthcare service. This research uses descriptive research method with the aim of describing the use of Indonesian in healthcare service, such as nurses in providing nursing care to patients in hospitals. Indonesian as the national language in this country is very important to be used by nurses in providing health service, because Indonesian can be understood by Indonesian residents, so that if you use the language Indonesia is providing health services will reduce communication barriers. In Indonesia, the use of Indonesian is emphasized more than regional language. This is done by nurses so that patients understand the language and that nurse use. However, a nurse also needs to respect the language used by his patients, such as regional language, to prevent misunderstanding between health service providers and recipients. Keyword Indonesia language health service. Pendahuluan. Keragaman bahasa yang terjadi di Indonesia terkadang menjadi salah satu faktor penghambat dalam berkomunikasi. Keragaman bahasa yang ada dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Begitu halnya pada sistem pemberian pelayanan kesehatan. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh perawat agar klien tidak salah dalam mengartikan bahasa yang dimaksud perawat. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional di negara ini sangat penting digunakan oleh para perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan karena bahasa Indonesia dapat dimengerti oleh penduduk Indonesia. Jika menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka hambatan komunikasi akan semakin berkurang. Walaupun demikian, sebagai seorang perawat harus tetap menghormati bahasa daerah yang digunakan klien. Hal tersebut dilakukan karena seorang perawat harus menghormati budaya yang dibawa klien. Salah satu dari budaya tersebut adalah bahasa. Jenis pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari lingkup sederhana sampai yang luas cakupannya. Pelayanan kesehatan diberikan mulai dari lingkup personal, keluarga, dan yang ada di lingkungan masyarakat. Pelayanan kesehatan dalam lingkungan masyarakat dapat meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, kelompok-kelompok masyarakat, atau komunitas dan rumah sakit. Komunikasi merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Dalam komunikasi, faktor yang sangat berpengaruh adalah bahasa. Oleh karena itu dibutuhkan kesamaan jenis penggunaan bahasa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia lebih ditekankan dibandingkan bahasa daerah. Hal ini dilakukan juga oleh perawat agar klien memahami bahasa yang digunakan oleh perawat. Namun, sebagai seorang perawat, kita harus menghormati bahasa yang digunakan oleh kliennya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sesuatu yang mewah, mahal, dan langka dalam profesi medis. Tak hanya dokter yang punya kesibukan mengurusi urusan dari A sampai Z, perawat, apoteker, sampai ahli kesehatan masyarakat juga terkendala bahasa dalam menyampaikan pesan medis atau kesehatan kepada pasien dan masyarakat. Salah menyampaikan pesan atau edukasi akan berdampak pada pengobatan dan kesembuhan pasien. Salah pemilihan kalimat dalam poster promosi kesehatan bisa jadi bumerang bagi program yang bersangkutan. Bahasa Indonesia secara benar dalam susunan serta disampaikan secara wajib memang jadi masalah dalam bahasa tutur semua profesi. Tak hanya medis, namun bidang medis tampaknya memiliki penderitaan yang berat karena pendidikan kesehatan masih belum populer dan dalam masyarakat kita saat ini. Bandingkan saja dengan pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum yang seliweran setiap pagi di surat kabar dan setiap malam di televisi nasional. Sudah tentu istilah medis termasuk paling asing dengan telinga orang Indonesia. Beda dengan istilah hukum atau politik yang paling akrab bagi masyarakat Indonesia. Tidak familiarnya masyarakat kita dengan istilah-istilah medis tampak dalam pergaulan sehari-hari.
baik di mal ataupun puskesmas. Berbagai istilah medis yang paling sederhana sekalipun kadang tak mudah dicerna atau dipahami oleh masyarakat kita. Tahu istilah hipertensi, diabetes atau obesitas. Buat masyarakat di negara maju, ketiga istilah ini merupakan materi obrolan di pinggir jalan atau warung kopi. Buat kita, bahkan dari pasien kalangan berduit juga pernah bertanya, obesitas itu darah tinggi ya dok? Nah, dari sini bahasa Indonesia mampu menyelamatkan situasi dengan istilah darah tinggi, kencing manis, atau kegemukan. Setelah diselidiki, hanya negara-negara berkembang seperti kita ini yang masih mempunyai istilah seperti kencing manis untuk menggantikan nama penyakit yang sudah sedemikian rupa populer di masyarakat. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tujuan menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia dalam layanan kesehatan, yaitu perawat dalam memberikan asuhan keperawatannya pada pasien di rumah sakit. Data dalam penelitian ini ialah penggunaan ragam bahasa pada pelayanan kesehatan. Sumber data yang digunakan penelitian ini ialah sumber data primer, yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk penyampaian informasi di pelayanan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ialah teknik observasi, simak, catat, dokumentasi, dan angket. Langkah yang penting ialah daya analisis yang dapat diketahui makna tersembunyi di balik penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Teknik data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik simak catat. Langkah yang lebih penting ialah data analisis yang diketahui makna tersembunyi di balik penelitian. Hasil dan pembahasan. 1. Hakikat dan manfaat bahasa secara umum. Bahasa dibentuk oleh kaidah atau aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi. Kaidah atau aturan dan pola-pola yang dibentuk mencakup tata bunyi, tata bentuk, dan tata kalimat. Bahasa penting dikuasai oleh pengirim maupun penerima pesan agar komunikasi yang terjadi antara keduanya dapat berjalan dengan lancar. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat komunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Goldam 2008. Bahasa terdiri dari dua jenis, yaitu bahasa lisan sebagai bahasa primer dan bahasa tulisan merupakan bahasa sekunder. Manfaat penggunaan bahasa dalam masyarakat. A. Alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. B. Alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. C. Alat untuk mengidentifikasi diri. Macam-macam dan jenis-jenis ragam atau keragaman bahasa. Godam 2008. A. Ragam bahasa pada bidang tertentu seperti bahasa istilah hukum, bahasa sains, bahasa jurnalistik, dan sebut. B. Ragam bahasa pada perorangan atau ideolet. C. Ragam bahasa pada kelompok anggota masyarakat atau wilayah atau dialek seperti dialek bahasa Madura, dialek bahasa Medan, dialek bahasa Sunda, dialek bahasa Bali, dialek bahasa Jawa, dan lain sebagainya. D. Ragam bahasa pada kelompok anggota masyarakat suatu golongan sosial seperti ragam bahasa orang akademisi beda dengan ragam bahasa orang jalanan. E. Ragam bahasa pada bentuk bahasa seperti bahasa lisan dan bahasa tulisan. F. Ragam bahasa pada suatu situasi seperti ragam bahasa formal baku dan informal tidak baku. G. Bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. H. Bahasa isyarat atau gestur atau bahasa tubuh. 3. Pengaruh bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan. Beragam bahasa yang ada di Indonesia dapat menyebabkan banyaknya arti dari sikap kata. Tidak tersampainya pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dapat diindikasikan adanya hambatan dalam komunikasi tersebut. Perbedaan bahasa antara pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini perawat adalah klien, perawat dalam klien,
dapat menjadi hambatan yang berkomunikasi antara keduanya. Oleh karena itu, dibutuhkan bahasa yang dapat dimengerti oleh hampir seluruh warga Indonesia, yang dapat digunakan di mana saja perawat dan klien itu berada. Bahasa tersebut adalah bahasa Indonesia karena bahasa ini merupakan bahasa persatuan semua penduduk yang ada di Indonesia. Kesamaan bahasa dalam hal ini sangat diperlukan. Bahasa Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanan kesehatan. Hampir seluruh penduduk Indonesia mengerti dan memahami arti dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Beberapa pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi dalam pelayanan kesehatan adalah memberikan kemudahan bagi penerima pelayanan kesehatan untuk memahami maksud dari pemberian pelayanan kesehatan. B. Bahasa Indonesia mudah digunakan untuk penduduk Indonesia sehingga perawat dapat menerapkan komunikasi terapeutik yang diberikan pelayanan kesehatan. C. Bahasa Indonesia dapat. Di sini ada kesimpulan dan saran. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh perawat karena dapat memudahkan perawat dalam berkomunikasi dengan kliennya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu sehingga mudah dimengerti oleh penduduk Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, seorang perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan harus tetap menghormati bahasa yang digunakan kliennya, seperti bahasa daerah yang digunakan klien. Bahasa Indonesia dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap komunikasi yang terjadi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Di antaranya dapat mengurangi hambatan komunikasi dan memudahkan terjadinya komunikasi terapeutik antara keduanya, sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih mudah dilakukan karena sudah ada kesepakatan antara keduanya. Bahasa Indonesia yang baik sangat penting digunakan oleh perawat dimanapun lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan, baik itu lingkup personal, keluarga, rumah sakit maupun di lingkup komunitas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan yang dapat mengganggu komunikasi antara keduanya. Di sini ada daftar pustaka. Kami ngambil dari Arifin Journal 2000, dasar-dasar penulisan karangan ilmiah, Jakarta Grasindo, Badudu JS 1985, Cakrawala Bahasa Indonesia I Jakarta Gramedia, Kosasih E 2002, Kompetensi Ketatabahasaan Cermat Berbahasa Indonesia, Bandung Irama Widaya, Surono DKK 2008 Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Semarang Parindo. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.